sebelum kita mengetahui prinsip kerja dari gravimeter tersebut, kita harus mengetahui apa itu gravimeter. Nah, gravimeter ini merupakan sebuah alat, yaitu sebuah alat geofisika, di mana ia untuk mengukur percepatan gravitasi bumi yang berdasarkan pegas yang diberi massa seperti pendulum. Nah, selanjutnya akan ada perbedaan massa benda yang akan menyebabkan perbedaan percepatan gravitasi. Semakin kontras dan perbedaan tersebut itulah yang disebut dengan anomali. Selanjutnya, untuk prinsip kerja gravimeter itu sendiri secara umum itu pada dasarnya merupakan adanya suatu neraca pegas yang memiliki massa. Nah, di mana pegas yang memiliki massa tersebut akan terkena gaya berat, dan itu akan menyebabkan perubahan pada panjang pegas. Sehingga setelah adanya perubahan panjang pegas, itu nanti akan berhubungan dengan hukum Hooke dan hukum yang lainnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu mengenai perbedaan gravimeter Lacosta dan Romber dan Worden. Nah, pada gravimeter Lacosta dan Romber itu merupakan gravimeter tipe Lacoste, dan Romber itu termasuk ke dalam tipe zero length spring dan termasuk gravimeter tak stabil. Dan juga gravimeter Lacosta ini juga mempunyai skala pembacaan dari 0 sampai 7000 mgal dengan ketelitiannya 0,01 mgal. Nah, gravimeter ini dalam penggunaannya akan memerlukan suhu yang tetap. Selanjutnya, untuk gravimeter Worden itu merupakan gravimeter yang didasarkan pada sistem elastis yang terbuat dari kuarsa. Nah, ini merupakan perangkat 3 yang mempekerjakan potensi dari zero length yang menghasilkan sensitivitas yang diperlukan. Di mana gravimeter Worden ini juga merupakan gravimeter yang tidak stabil. Lalu selanjutnya, perbedaan dari kedua gravimeter tersebut, yang pertama itu jumlah spring. Pada Lacosta dan Romber itu jumlah springnya 1 buah, sedangkan pada Worden itu 3 buah. Lalu pada ring bacaan pengukuran itu pada Lacosta itu besar, sedangkan Worden kecil. Lalu yang ketiga itu bahan dasar pegas. Lacosta itu pelatnya metal, sedangkan Worden kaca kuarsa pegas, Rhodes dan fiber. Lalu pembeda yang keempat yaitu intensitas massa yang digunakan. Pada Lacosta itu massa yang digunakan besar, sedangkan pada Worden itu kecil, kurang lebih 5 mg. Lalu pembeda yang selanjutnya yaitu skala pembacaan gaya berat, di mana pada Lacosta itu 0 sampai 7000 mgal, sedangkan pada Worden itu hanya 0, sampai 2000 mgal. Dan pembeda yang terakhir itu ada pada ketelitian pengukuran. Pada Lacosta itu 0,01 mgal, sedangkan pada Worden itu lebih besar dari 0,61 mgal. Nah, selanjutnya yaitu masuk pada langkah-langkah dalam pengambilan data metode gravitasi tersebut. Nah, ada beberapa tahap yang harus kita lakukan ketika kita melakukan pengambilan data pada metode ini. Yang pertama, kita harus melakukan kalibrasi terhadap data atau titik pengukuran yang diketahui nilai gravitasi absolutnya. Setelah dilakukan kalibrasi, maka kita akan menentukan lintasan pengukuran dan base stationnya yang telah diketahui harga percepatan gravitasinya dengan menggunakan peta geologi dan peta topografi pada daerah penelitian tersebut. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu dilakukan pengambilan data, di mana pengambilan data pada lapangan ini itu dilakukan secara looping, yaitu dimulai pada suatu titik yang telah ditentukan dan akan berakhir pada titik yang sama tersebut. Nah, setelah dilakukan pengambilan data secara looping, maka data-data tersebut akan dicatat, yaitu yang berupa waktu pembacaannya, hari, jam, dan tanggal, nilai pembacaan gravimeter, posisi koordinat stasiun pengukuran, dan ketinggian titik ukurnya. Nah, untuk tahap yang terakhir yaitu dilakukannya pengolahan data dengan melakukan konversi dari pembacaan alat ke mgal dengan perumasan tertentu berdasarkan nilai-nilai pembacaan yang didapat dalam pengukuran di setiap stasiun. Setelah dilakukan pengambilan data pada metode ini, maka akan ada langkah-langkah dalam pengolahan data pada metode gravitasi ini. Di mana untuk langkah-langkah pengolahan data ini terbagi atas 2 bagian, yaitu perhitungan gravitasi observasi dan perhitungan gravitasi teoritis. Nah, untuk perhitungan gravitasi observasi, itu yang pertama adanya konversi ke dalam satuan miligal. Nah, angka bacaan di alat harus dikonversi ke dalam satuan mgal.
Selanjutnya, setelah dikonversi, maka akan ada beberapa koreksi, di mana koreksi tersebut yang pertama adanya koreksi feedback, yaitu besar nilai gaya yang telah dikonversi menjadi satuan. Selanjutnya adanya koreksi pasang surut, yang dipengaruhi dari matahari dan bulan, yang memiliki massa yang besar berakibat pada nilai pengukuran. Selanjutnya adanya koreksi tinggi alat, di mana koreksi ini dilakukan karena perbedaan antar posisi alat dengan permukaan bumi. Lalu adanya koreksi drift, yaitu dikarenakan adanya efek penambahan panjang pegas akibat kelelahan dipakai secara terus-menerus. Dan yang terakhir itu adanya delta G, di mana delta G ini merupakan besar perbedaan nilai gravitasi titik ukur dengan nilai gravitasi yang titik base, atau nilai gravitasi titik base yang diketahui. Setelah dilakukan pengolahan data, yaitu yang pertama perhitungan gravitasi observasi, maka pengolahan data yang kedua yaitu adanya perhitungan anomali gravitasi. Nah, di mana pada perhitungan anomali gravitasi ini yang pertama yaitu gravitasi teoritis itu merupakan nilai gravitasi yang bumi pada bagian spheroid bumi. Nah, nilai gravitasi ini dipengaruhi oleh posisi latitude suatu daerah penelitian tersebut. Selanjutnya, akan ada beberapa koreksi pada perhitungan anomali gravitasi ini. Koreksi yang pertama yaitu adanya koreksi free air, di mana koreksi ini akan digunakan untuk mengkoreksi topografi, lokasi pengukuran terhadap datum. Selanjutnya ada koreksi Bugger, di mana ini digunakan untuk mengurangi pengaruh massa besar yang ada di sekitar titik pengukuran. Nah, dan yang terakhir itu ada koreksi terrain, di mana koreksi terrain ini digunakan karena adanya penambahan nilai gravitasi akibat adanya perbedaan topografi di sekitar daerah pengukuran yang dilakukan. Setelah dilakukan beberapa koreksi, maka akan dilakukan anomali Bogor lengkap atau ABL dengan rumus yang ada pada slide ini. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah akuisisi dan interpretasi data pada metode gravitasi. Nah, untuk akuisisi pada metode gravitasi ini terbagi menjadi dua, yaitu pengukuran secara absolut dan pengukuran secara relatif. Di mana untuk pengukuran secara absolut ini dilakukan dengan mengukur langsung besar medan gravitasi yang mempengaruhi titik pengukuran tersebut. Sedangkan untuk pengukuran secara relatif itu dilakukan dengan membandingkan medan gravitasi pada satu titik terhadap satu titik acuannya. Selanjutnya, pengukuran secara relatif itu juga biasanya digunakan dalam penentuan struktur dalam eksplorasi, di mana untuk hal yang paling utama yang harus diperhatikan dalam pengukuran relatif ini, yaitu adanya looping pada pengukuran yang dilakukan di base. Nah, selanjutnya, untuk interpretasi pada data metode gravitasi ini, itu dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, untuk interpretasi pada kualitatif itu dilakukan dengan cara membaca pola anomali gravitasi yang kemudian dihubungkan dengan tatanan geologinya dan data geologi yang lain yang telah didapatkan dari beberapa literatur ataupun dari beberapa sumber. Selanjutnya, gambaran umum yang dihasilkan dari interpretasi kualitatif ini itu berupa penafsiran yang hanya berupa pola-pola atau bentuk-bentuk struktur geologi tertentu saja, dan itu belum menyangkut mengenai ukuran ataupun besaran geologi pada daerah penelitian yang kita teliti tersebut. Nah, selanjutnya interpretasi yang kedua itu yaitu menggunakan interpretasi kuantitatif, di mana ini dilakukan untuk menganalisa penampang pola anomali sepanjang lintasan tempat daerah penelitian. Nah, pada interpretasi kuantitatif ini, itu dapat digambarkan ke dalam bentuk peta kontur yang akan memiliki beberapa kontras warna yang berbeda, di mana kontras warna tersebut sesuai dengan daerah dan keterangan yang akan digunakan oleh seorang peneliti. Baiklah, itulah hasil dari penjelasan saya mengenai beberapa hal yang harus diperhatikan dalam metode gravitasi, mulai dari prinsip kerja gravimeter tersebut, pengelolaan datanya, pengambilan data, akuisisi, hingga mengenai tahapan atau proses mengenai interpretasi dari data metode gravitasi itu sendiri. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.